Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPA tentang pengaruh gaya terhadap benda diam. Sudah siap? Mari kita lanjutkan. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan mendengarkan lagu tentang Jadilah Legenda. Nanti anak-anak perhatikan. Komitmen selama pembelajaran. Yang pertama, anak-anak disiplin hadir pada saat Zoom. Yang kedua, anak-anak memperhatikan dan menghargai orang lain berbicara. Yang ketiga, anak-anak mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang keempat, anak-anak jujur dan mandiri dalam mengerjakan tugas. Nah, melalui video motivasi tersebut, karakter yang akan dikembangkan adalah cinta tanah air dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian semangat kebangsaan, senang mengunjungi tempat-tempat bersejarah, ikut melestarikan peninggalan bersejarah. Lalu, langkah-langkah pembelajaran pada hari ini, yang pertama, guru akan menjelaskan kepada siswa. Yang kedua, melakukan tanya jawab bersama. Yang ketiga, menjawab pertanyaan bersama. Yang keempat, membuat kesimpulan bersama. Yang kelima, merefleksikan kegiatan hari ini. Yang keenam, mengerjakan evaluasi melalui link Google Form yang sudah ada di Google Classroom. Indikator dan tujuan pembelajaran. 3.4.1 menyebutkan pengaruh gaya terhadap benda diam. 3.4.2 menyebutkan contoh gaya yang dapat menggerakkan benda diam. 3.4.4 menjelaskan pengaruh gaya terhadap kecepatan gerak benda. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, melalui video dan penjelasan, siswa dapat menyebutkan pengaruh gaya terhadap benda diam. Yang kedua, melalui video dan penjelasan, siswa dapat menyebutkan contoh gaya yang menggerakkan benda diam. Yang ketiga, melalui video dan penjelasan, siswa dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap kecepatan benda. Nah, kita akan belajar pengaruh gaya terhadap benda. Gaya bisa diartikan sebagai tarikan atau dorongan. Contohnya, kuda menarik pedati, atau pedagang mendorong gerobak baksonya. Karena adanya gaya dorongan dan tarikan ini, benda bergerak, namun tidak hanya mengubah gerak benda. Pengaruh gaya terhadap benda. Gaya memiliki 5 pengaruh terhadap benda, yakni yang pertama, benda diam menjadi bergerak, yang kedua, benda bergerak menjadi diam, yang ketiga, benda bergerak menjadi lebih cepat geraknya. Yang keempat, benda berubah arahnya. Yang kelima, berubah bentuknya. Selanjutnya, benda diam menjadi bergerak. Gaya merubah tarikan atau dorongan membuat benda yang tadinya diam menjadi bergerak. Contohnya, ketika bola ditendang, bola akan menggelinding atau melayang. Seperti pada gambar ya anak-anak, itu ada sekumpulan anak-anak yang sedang bermain bola. Kemudian selanjutnya, benda berubah arahnya. Benda dapat berubah arahnya ketika gaya yang diberikan lebih besar dan arahnya berlawanan dengan gerak benda. Contohnya, ketika bola datang, kaki menendang bola dengan kekuatan cukup, maka bola akan menggelinding ke arah sebaliknya. Benda bergerak menjadi diam. Sebuah benda terus bergerak juga bisa berhenti karena adanya gaya. Contohnya, bola yang melayang ketika ditangkap akan berhenti. Gaya yang berasal dari kekuatan tangan yang mengangkat. Tuh, seperti kiper tuh kita lihat pada gambar ya. Benda bergerak menjadi lebih cepat geraknya. Benda bergerak bisa lebih cepat bahkan lebih lambat geraknya karena adanya gaya yang diberikan. Contohnya, mobil bisa berjalan atau melaju lebih cepat karena adanya gaya. Nah, seperti itu. Benda berubah bentuknya. Pernahkah kamu lihat pembuatan gerabah?
Sudah pernah lihat belum? Nah, gumpalan tanah liat dibentuk di atas meja putar yang mampu membentuk gerabah menjadi vas, pot, piring. Gaya tersebut bersumber dari tangan pengrajin karena dorongan jari-jari tanah liat bisa berubah bentuknya. Tak hanya tanah liat, tapi material lain pun bisa berubah bentuknya. Contohnya seperti kayu dan batu. Bisa menggunakan gaya tangan manusia saja, tapi juga memerlukan dorongan dari pisau dan palu. Maksudnya tidak bisa menggunakan gaya tangan manusia saja, tetapi memerlukan dorongan dari palu dan pisau yang tajam. Macam-macam gaya yang mempengaruhi suatu benda. Yang pertama ada gaya otot. Yang kedua ada gaya pegas, gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Contohnya gaya otot. Seorang mengangkat barbel yang tadinya barbelnya diam akan bisa bergerak karena diangkat oleh laki-laki tersebut. Kemudian busur panah itu akan melayang karena adanya gaya pegas. Kemudian suatu benda akan bergerak karena mendapat dorongan atau gaya gesek. Kemudian buah apel bisa jatuh ke tanah karena adanya gaya gravitasi. Kalau tidak ada gaya gravitasi, maka buah itu akan melayang. Kemudian gaya magnet. Gaya magnet itu ketika suatu benda memiliki sifat magnetis, maka akan dapat ditarik oleh magnet. Jadi benda itu akan bergerak. Kemudian, gaya listrik ini paling sering kita temukan. Kenapa? Karena kipas angin yang kalian gunakan di rumah itu memerlukan gaya listrik agar bisa menggerakkan baling-balingnya. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi gerak benda. Yang pertama, besar kecilnya gaya yang bekerja. Jadi semakin besar gayanya, semakin banyak kekuatan yang kita curahkan untuk mendorong meja, maka meja itu akan bergerak lebih cepat. Nah, kemudian halus kasarnya permukaan. Semakin halus permukaan, benda itu akan lebih mudah bergerak. Tetapi ketika permukaan itu kasar, benda akan terhambat oleh permukaan tersebut. Besar kecilnya gaya gesekan. Nah, sama seperti permukaan, gaya gesekan itu tergantung pada permukaan. Semakin halus permukaan, maka gaya geseknya juga semakin kecil. Semakin kasar permukaan, maka gaya geseknya juga akan semakin besar. Kemiringan suatu benda. Nah, seperti di gambar, itu namanya bidang miring. Jadi, kita bisa menggelindingkan drum itu, orang itu bisa menggelindingkan drum itu dengan mudah dengan bantuan bidang miring atau kemiringan suatu benda. Nah, evaluasi. Nanti anak-anak coba kerjakan ya, tulis di buku PS kalian. Apakah meja dapat bergerak pada saat kalian dorong? Yang kedua, apakah meja akan bergerak sendiri tanpa kalian dorong? Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa WA atau menghubungi guru kalian untuk bertanya. Latihan soal, anak-anak nanti mengerjakannya di GCR yang sudah ada link GF yang Bu Fenda berikan di GCR ya. Nah, pada hari ini kesimpulan pembelajarannya, setelah pembelajaran hari ini kita dapat mengetahui gaya dapat berpengaruh pada benda. Contohnya kipas angin yang baling-balingnya tadinya tidak berputar, bila diberi gaya listrik, dia akan berputar. Bola yang menggelinding jika ditendang, dan masih banyak lagi. Refleksi. Apakah yang anak-anak syukuri pada pembelajaran IPA hari ini? Apakah kalian senang atau tidak? Yang kedua, apakah yang anak-anak sesali dalam pembelajaran IPA hari ini? Apakah yang akan kalian perbaiki pada pembelajaran hari ini? Terima kasih, selamat belajar.